ke persidangan ini. Menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, register nomor 129 Pitpra 2023 PN Jakarta Selatan, tanggal 24 November 2023, telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Selengkapnya permohonan pra-peradilan pemohon termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon masing-masing hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa pemohon menyatakan secara substansial tetap pada permohonannya, hanya ada perbaikan terhadap posita permohonan, sehingga selengkapnya perbaikan permohonan tersebut adalah sebagai berikut. Selengkapnya perbaikan permohonan sebagaimana telah termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut. Selengkapnya jawaban pemohon termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan repliknya dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula. Demikian juga termohon dalam dupliknya yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula. Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut. Bukti surat tanda P1 selengkapnya termuat dalam putusan ini sampai dengan bukti surat tanda P37. Menimbang bahwa kuasa pemohon telah mengajukan saksi di persidangan, yaitu 1. Saksi Alexander Marwata di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan saksi tersebut selengkapnya termuat dalam putusan. 2. Saksi Agus Kunchara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan selengkapnya keterangan saksi tersebut termuat dalam putusan. Menimbang bahwa kuasa pemohon telah mengajukan ahli di persidangan, yaitu 1. Profesor Dr. Romli Atma Sasmita SH LLM, ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Padjadjaran di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat selengkapnya pendapat ahli termuat dalam putusan. 2. Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dihadirkan sebagai ahli hukum tata negara, filsafat hukum, teori hukum dan perundang-undangan berdasarkan surat tugas dari Universitas Indonesia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan selengkapnya keterangan ahli termuat dalam putusan. 3. Profesor Dr. Agus Rono SH.MH, ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Pancasila di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat selengkapnya pendapat ahli termuat dalam putusan. 4. Dr. H. Rusman SH.MH, ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Surya Kencana di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat selengkapnya pendapat ahli termuat dalam putusan. 5.
Profesor Dr. Suparji SHMH, ahli hukum pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Al-Azhar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat ahli selengkapnya termuat dalam putusan. 6. A. Natalius Pike dihadirkan sebagai ahli karena pengalaman sebagai aktivis hak asasi manusia. Di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat selengkapnya termuat dalam putusan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, kuasa termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut. 1. Bukti tanda T1 selengkapnya termuat dalam putusan sampai dengan bukti tanda T159. Menimbang bahwa di persidangan kuasa termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut. 1. Saksi Arif Maulana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam putusan. 2. Saksi Denny Siregar SHMH di bawah janji pada pokoknya menerangkan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam putusan. Menimbang bahwa kuasa termohon telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut. 1. Dr. Junaidi Saibih SHMSI LLM dihadirkan sebagai ahli hukum acara pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Indonesia. Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut. Pendapat ahli selengkapnya termuat dalam putusan. 2. Dr. Fahrizal Afandi, Sarjana Psikologi SHMH, dihadirkan sebagai ahli hukum pidana. Ulangi, dihadirkan sebagai ahli hukum acara pidana berdasarkan surat tugas dari Universitas Brawijaya. Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut. Pendapat ahli selengkapnya termuat dalam putusan. 3. Kombes Pol Purnawirawan Dr. Warasman Marbun SHMH dihadirkan sebagai ahli hukum acara pidana dan berdasarkan pengalaman ahli sebagai penyidik berdasarkan surat tugas dari Universitas Krishna Dwipayana. Di bawah janji pada pokoknya memberikan pendapat selengkapnya pendapat ahli sebagaimana termuat dalam putusan. Menimbang bahwa kuasa pemohon dan kuasa termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan diserahkan di persidangan pada tanggal 18 Desember 2023. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum. Dalam eksepsi, menimbang bahwa termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa permohonan peradilan akuo kabur dan tidak jelas atau obskur libel karena mengandung dalil-dalil yang bukan objek pra-peradilan, mengingat objek yang dapat dimohonkan dalam pra-peradilan dan merupakan kewenangan lembaga pra-peradilan untuk memeriksa dan mengadili telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas yang bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas, tidak dapat ditafsirkan, diperluas, ataupun diartikan lain, maka permohonan pra-peradilan pemohon akuo tentang a. menyatakan tidak sahnya
surat perintah penyidikan dan tindakan penyidikan oleh termohon. B. Memerintahkan agar termohon menghentikan penyidikan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. C. Menyatakan laporan polisi nomor LP-A-91-1023-2023-SPKT Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tanggal 9 Oktober 2023 dicabut, tidak sah dan tidak berlaku. Haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau need on karena bukan merupakan objek pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Yunto pasal 77 KUHP Yunto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garis datar 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 Yunto pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 bahwa demikian pula dalil pemohon bahwa pemohon tidak memenuhi unsur mens rea atau sikap batin dan actus reus atau perbuatan yang dilakukan dalam perbuatan yang disangkakan kepada pemohon, namun berdasarkan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 disebutkan bahwa dalam pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hakim pra-peradilan hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sehingga dalil pemohon tentang pemohon tidak memenuhi unsur mens rea atau sikap batin dan actus reus atau perbuatan yang dilakukan tidaklah relevan untuk dilakukan pemeriksaan dalam persidangan pra-peradilan akuo. Karena dalam pemeriksaan pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, hakim pra-peradilan hanya menerima aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sebagaimana pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Dengan demikian, maka terhadap dalil permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Menimbang bahwa atas eksepsi termohon tersebut, dalam repliknya, pemohon menyatakan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa tidak benar keseluruhan dalil yang dinyatakan oleh termohon pada bagian dalam eksepsi, sebagaimana yang termaktub dalam jawaban termohon. 2. Bahwa mengenai tidak sahnya surat perintah penyidikan dan tindakan penyidikan jelas merupakan bagian dari kewenangan majelis hakim pra-peradilan untuk memeriksa, menilai, dan memutus sebab penetapan tersangka yang diakui oleh termohon sebagai salah satu objek limitatif pada suatu permohonan pra-peradilan dapat dilakukan setelah sebelumnya dilakukan serangkaian tindakan penyidikan terlebih dahulu, yang dimana serangkaian tindakan penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan adanya surat perintah penyidikan. 3. Bahwa kewenangan majelis hakim pra-peradilan jangan dimaknai dan dibatasi dalam artian sempit, karena penetapan tersangka baru bisa dilakukan apabila telah ada tindakan penyidikan yang benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta surat perintah penyidikan yang dibuat dengan setia berpedoman pada KUHP dan Perkap 6 tahun 2019, niscaya akan menghasilkan penetapan tersangka yang benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pula, sehingga dengan demikian tidak terbantahkan apabila surat perintah penyidikan dan tindakan penyidikan jelas merupakan objek pra-peradilan serta bagian dari kewenangan majelis hakim pra-peradilan untuk memeriksa, menilai, dan memutus suatu permohonan pra-peradilan. Menimbang bahwa pemohon mengajukan bukti tanda P1 sampai dengan tanda P37 serta 2 orang saksi dan 6 orang ahli. Menimbang bahwa termohon mengajukan bukti tanda T1 sampai dengan tanda T159 serta 2 orang saksi dan 3 orang ahli. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang
bahwa yang dimaksud dengan obscure libel adalah dalil gugatan atau permohonan yang kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, atau antara dalil dengan petitum yang tidak sinkron dan campur aduk. Menimbang bahwa setelah mencermati surat permohonan pemohon tertanggal 24 November 2023, yunto surat perbaikan permohonan pemohon tertanggal 11 Desember 2023, tercantum hal-hal sebagai berikut. Bahwa pemohon dalam mendalilkan alasan hukum permohonan pemeriksaan pra-peradilan aku adalah A. Tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka pada pokoknya karena 1. Penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah karena dilakukan tanpa berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sekurang-kurangnya 2 alat bukti. 2. Pemohon tidak memenuhi unsur mens rea atau sikap batin dan actus reus atau perbuatan yang dilakukan dalam perbuatan yang disangkakan kepada pemohon. 3. Tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan perbuatan pemohon telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 12 huruf E kecil Undang-Undang Tipikor. 4. Tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan perbuatan pemohon telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor. 5. Tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan perbuatan pemohon telah memenuhi keseluruhan unsur pasal 11 Undang-Undang Tipikor. B. Tentang tidak sahnya penyidikan yang dilakukan oleh termohon karena bertentangan dengan KUHP. Karena penyidikan yang dilakukan oleh termohon tidak sah karena dilakukan tanpa didahului adanya tindakan penyelidikan. Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 yunto pasal 77 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU garis datar 12 Romawi garing 2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas objek pra-peradilan tidak hanya sebatas pada ketentuan pasal 77 KUHP, namun juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, objek pra-peradilan adalah A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tersebut mengatur pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menimbang bahwa merujuk pada alasan hukum permohonan pra-peradilan yang diajukan permohonan akuo, hakim menemukan adanya dalil atau alasan hukum yang tidak dapat dijadikan landasan diajukannya pra-peradilan, yaitu pada alasan huruf A angka 2, 3, 4, dan 5, serta huruf B, karena merupakan materi pokok perkara. Video perbaikan permohonan permohon tertanggal 11 Desember 2023, halaman 39 sampai dengan halaman 71. Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil posita yang mendukung petitum pemohon sebagaimana terurai sebelumnya ternyata telah mencampurkan antara materi formil dengan materi di luar aspek formil yang ditentukan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga pra-peradilan, ditandai pula dengan diajukannya bukti tanda P26 sampai tanda P37 sebagai bukti yang tidak relevan dengan persidangan pra-peradilan akuo,
maka hakim berpendapat bahwa dasar permohonan pra-peradilan pemohon yang demikian itu adalah kabur atau tidak jelas atau obskur legal. Dengan demikian, hakim berpendapat eksepsi termohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaimana tersebut sebelumnya. Menimbang bahwa maksud dan tujuan jawaban termohon pra-peradilan adalah telah melaksanakan seluruh tahapan penetapan tersangka secara sah berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, eksepsi termohon ternyata telah dikabulkan oleh hakim, maka pokok perkara permohonan peradilan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon sebesar nihil. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Imelda Herawati Dewi Prihatin SHMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Okta Andrianto SHMH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon tersebut. Demikian telah dibacakan putusan dalam perkara ini. Dalam waktu sesegera mungkin para pihak dapat memperoleh salinan putusan ini, ya. Oleh karena perkara ini telah memperoleh putusan, maka seluruh rangkaian pemeriksaan perkara pra-peradilan ini nyatakan selesai dan sidang ditutup. Baru saja kita mendengar putusan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Imelda Herawati, yang memutuskan untuk menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri soal permohonan pra-peradilan terkait dengan status tersangka dari Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kami tutup breaking news sampai di sini. Program Rumah Pemilu akan hadir